Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, setiap usaha ada ujiannya. Saya juga pernah mengalami suatu ujian usaha ya. Tapi sekali lagi ujian usaha itu berbeda-beda. Ya, ada yang sudah jualan lama sepi, ada yang dicuri, ada yang bangkrut karena hutangnya nggak dibayar, ada yang bangkrut karena banyak yang bond usahanya, ada yang karena ditipu, macam-macam. Nah, saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami sendiri, dan ternyata kalau kita husnudzon sama Allah, itu hasilnya luar biasa gitu. Bukannya kita menyesal, suatu hari kita akan berkata, Alhamdulillah dulu terjadi. Jadi kisahnya begini, tahun 2016, bulan Agustus, saya mulai usaha Medin Akikah. Nah, saya bangun kandang kambing. Dari mulai isi 3 ekor, 5 ekor, 10 ekor, terus berkembang. Nah, saya senang nih punya kandang, anak saya juga senang mainan kambing. Saya sering ajak anak-anak ke kandang ngasih makan kambing, buat update status juga oke gitu kan. Pengusaha akikah punya kandang gitu loh. Nah, hingga suatu hari bertambah banyak kambing saya, dan kambing ini kebanyakan modalnya adalah dari keuntungan. Jadi keuntungan yang saya dapatkan, saya perbanyak di aset. Saya perbanyak kambingnya sehingga saya bisa jualan lebih banyak paket akikahnya. Jadi keuntungan waktu itu belum saya nikmati langsung, karena di 2 tahun pertama saya masih puasa dalam menikmati keuntungan. Nah, singkat cerita, karena jumlah kambing cukup banyak, saya punya karyawan yang bagian jaga kandang, cariin makan, merawat kambing, dan lain sebagainya. Nah, suatu hari ketika saya lupa persisnya hari apa gitu, saya harus potong 4 ekor. Nah, pagi hari karyawan saya datang ke kandang untuk nyembelih kambing, tapi ternyata kambingnya sudah habis. Ada lihat seperti di gambar, kambingnya habis, semuanya dicuri, disisakan hanya 2 ekor, itu pun sudah dalam keadaan mati. Akhirnya tidak saya makan juga, karena saya tidak tahu apakah pencuri motongnya dengan baca bismillah ataukah tidak. Kesel, capek, jengkel, sedih. Harta habis, modal hilang, dicuri. Waktu itu, konon penjaganya malam itu niat pulang sebentar aja ke rumah, karena sebuah keperluan. Pas balik lagi kaget, ternyata kambing saya habis, tidak bersisa satupun. Tapi Masya Allah, pada saat itu saya tidak sedih sama sekali. Saya langsung husnudzon sama Allah. Ini pasti saya mau dikasih hadiah besar oleh Allah, dan pasti ada hikmahnya. Apa yang saya lakukan? Saya langsung foto, sehingga saya bisa mengabadikan hal ini. Dan saya yakin suatu ketika ini akan jadi kisah yang sangat menarik kalau suatu saat usaha saya semakin besar. Dan ternyata pada hari itu saya harus segera cari kambing yang siap dipotong untuk akikah, mengganti pesanan yang sudah dipesan oleh para customer. Akhirnya saya cari sana sini pedagang kambing eceran. Saya beli 1-2 ekor, dipotong hari itu juga. Saya dapat pedagang eceran, sekali 2 kali motong, ternyata saya ketemu oleh salah seorang supplier kambing yang punya ratusan ekor kambing. Dari situ saya mulai bersyukur, Masya Allah, Alhamdulillah, waktu itu musibah terjadi. Ketika terjadi, saya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini semuanya milik Allah. Allah berhak untuk mengambilnya dengan caranya, sebagai ujiankah itu, atau sebagai hukuman atas kemaksiatan kita. Nah, Alhamdulillah pada waktu itu saya langsung bekerja sama, Pak, mulai sekarang Bapak jadi supplier saya. Subhanallah, ternyata dengan hilangnya kambing saya bongkar kandang saya dengan sukacita. Kenapa? Karena setelah ini saya akan memangkas biaya yang tidak efisien dalam usaha saya. Anda bayangkan, kalau saya masih punya kandang, banyak resiko yang saya tanggung. Dan itu rutin. Setiap bulan saya harus membayar gaji karyawan. Perawatan kandang saya harus bayar. Saya harus bayar karyawan yang cari makan. Berapa nilainya dalam sebulan, berapa juta setiap bulan. Kemudian, resiko kambing sakit tidak bisa saya potong. Resiko saya, harga kambing mestinya sekian juta, karena sakit mati jadi 0, tidak bisa dikonsumsi. Atau tidak bisa dipotong untuk akikah, karena syarat akikah harus kambing hidup. Dan Medin Akikah betul-betul menjaga syarat-syarat yang sesuai syariah, agar benar-benar kriteria sesuai syariah kambing yang boleh dipotong untuk kurban dan akikah. Kemudian kalau saya punya 10 ekor kambing, ternyata ada customer yang lihat dan tidak srek, saya tidak punya stok lain. Tapi dengan adanya supplier, ini semua tidak saya tanggung. Setiap customer datang mau cari kambing, ada ratusan pilihan. Semuanya bukan punya saya, semuanya milik supplier. Kalau ada yang mati, yang rugi bukan saya, itu ditanggung supplier. Yang ngasih makan, ditanggung supplier. Yang jaga kandang, digaji supplier.
Dan berapapun yang saya minta hari itu disediakan, dipotong hingga bersih sesuai dengan syariah, diantar ke rumah saya oleh supplier. Jadi saya bisa menghemat setiap bulan 5 hingga 10 juta rupiah satu bulan. Bayangkan berapa yang saya hemat dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 5 tahun. Dan ketika video ini dibuat, Maidin Akikah sudah jalan 5 tahun. Itu artinya sudah ratusan juta dana yang tidak jadi saya keluarkan, sehingga modal yang saya keluarkan lebih efisien, dan alhamdulillah saya jadi nggak punya kandang lagi. Dan sampai sekarang semua cabang Maidin Akikah di 5 kota menggunakan sistem ini, yaitu bekerja sama dengan supplier kambing yang siap mensuplai Maidin Akikah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, inilah untungnya. Bisa jadi musibah yang kita alami dalam usaha adalah sebuah pembelajaran atau sebuah kejutan yang Allah berikan ketika kita bersabar, berhusnudzon kepada Allah. Ingat, pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini kita ditipu orang, kita bersabar, mengharap pahala dari Allah, mengharap ganti dari Allah. Suatu hari kita akan mendapatkan untung besar, dan kita tidak merasa apapun dengan penipuan pada saat itu. Bisa jadi saat ini kita jualannya susah, nggak laku-laku, sehingga semua aset kita jual. Ternyata kita dipertemukan oleh Allah dengan bisnis lain yang sangat menguntungkan, sangat sesuai dengan karakter kita, passion kita, dan lain sebagainya. Dan bisnis yang lalu memang tidak sebaiknya kita lanjutkan. Bisnis yang lalu adalah cara Allah untuk memberi kita kursus, memberi kita kesempatan waktu untuk belajar manajemen bisnis yang gagal seperti itu. Nah, dari kegagalan itu kita belajar. Oh, tadinya orang bisa ngambil berapa aja. Dari kegagalan itu kita belajar, sekarang ada SOP-nya. Anda harus bayar cash di awal untuk mendapatkan produk atau layanan saya. Atau Anda ada tanda tangan di atas materai, jatuh waktu temponya kapan, Anda berkomitmen membayar. Kalau Anda pernah kebakaran, kena musibah, terbakar, kena banjir, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya. Maka husnudzonlah kepada Allah, yakinlah inna ma'al usri yusra. Orang yang berusaha Allah akan berikan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Yakin kita hanya berusaha saja, Allah lah yang akan memberinya keberkahan bila kita melakukan dengan jujur, sungguh-sungguh, tawakal, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran kita jadi tenang, kita tidak khawatir, kita punya SOP, kita punya rancangan besar, kita punya resolusi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bekerja smart. Waktunya terbatas, tapi hasilnya besar luar biasa. Kita bekerja santai, tapi banyak orang yang menjadi terberdayakan. Itulah harapan kita semua melalui bisnis yang kita bangun. Demikian tadi, mudah-mudahan Allah memudahkan bisnis Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medina Akikah, catering akikah yang awesome.